tempat yang dimana sering penumpang dan masyarakat yang lain berdiri di daerah di pinggiran itu sebenarnya disebut daerah keamanan terbatas, dan kalau menurut aturan sebenarnya tidak boleh sebenarnya, tapi karena sesuai kondisi kita yang saat ini seperti begini, itu sebenarnya bagaimana ya, mau dibilang sebenarnya bersiko tapi tidak apa-apa. Yang penting selama tidak mengganggu keselamatan penerbangan tidak apa-apa. Yang tujuan utama di sini adalah keselamatan penerbangan, itu saja. Keselamatan dan keamanan penerbangan. Area lapor diri. Yang kedua, fasilitas sisi udara. Fasilitas sisi udara, kemudian ada fasilitas pertolongan kecelakaan penerbangan atau pemadam kebakaran atau PKPPK. Dan yang keempat adalah tempat penurunan dan pengambilan bagasi. Jadi untuk area lapor diri ditentukan itu sebenarnya di daerah di terminal yang bukan di terminal sih, di apa ya, gudang ya seperti itu lah, gudang pokoknya. Jadi tempat yang Bapak Sermus itu sebenarnya. Jadi untuk timbang dan lain-lain di situ. Itu sebenarnya area lapor diri. Kemudian fasilitas sisi udara. Fasilitas sisi udara itu dia termasuk runway. Runway itu fasilitas sisi udara. Kalau bangunan sendiri, bangunan itu bangunan yang sekarang ini kita gunakan itu masih termasuk di fasilitas sisi udara. Ada teman-teman dari bandara ada survei. Kalau ada itu keluarkan itu. Sebelum saya ada di sini untuk tanda tangan itu surat di sini disepakati. Maka di sini kan nanti dia. Nah, kenapa saya tanya berulang-ulang? Ini mohon maaf Pak Pembalap. Ini kalau master plan sudah jadi, ini kami kerugian besar Pak. Maka ini dari pihak bandara juga kalau sudah mendata seperti itu kasih jelas. Supaya di titik mana yang kami tidak sebangun seperti itu. Jadi kami tidak paham antara pihak kerja, pihak pemerintah, ke ini begitu. Ini tolong. Kalau ada di sini begitu. Jadi mohon tolong tanya teman-teman yang kemarin mengambil data itu jatuhnya di mana. Terus kesepakatan tanda tangan di mana. Nah, masalah yang dibuang Pak, ini termasuk diwaris. Itu. Dari awalnya saya bilang ini tidak selesai permasalahan. Tapi ini saya minta kalau ada titik-titik mana supaya kami ini ada bangunan dari pemerintah dikasih akhir tahun ini kira-kira tahun besok bisa bangun. Karena dasarnya itu ini master plan ini. Sebenarnya itu tidak sampai 2 tahun. Yang memang master plan rumah saya termasuk sangat tinggi. Jadi yang menghambat kami untuk betul-betul masalah. Ini permasalahan di bangunan gereja yang jatuh. Bukan itu saja, yang lain-lain. Jadi teman-teman juga jangan salah memahami ya, ini. Saya bukan mendukung ke pihak bandara tidak, pihak ini tidak. Tapi master plan kalau memang sudah ada, karena kai bangun sampai berapa pasti mereka bilang suatu saat. Akhir kali buka sudah masuk di sini begitu. Kerugiannya 2-3 kali itu. Maka kalau ada, saya tidak memihak ke pihak bandara ke ini, tapi ini nanti master plan-nya itu titiknya begitu. Bangunan setinggi 10 meter ya. Itu memang betul Pak Pendeta bahwa setiap bangunan radius 16 km dari bandara itu harus memiliki izin. Izin apa namanya? Izin Kawasan Keselamatan Operasional Bandara KKOP. Jadi nanti kalau apakah ketinggian 10 meter itu mengganggu atau tidak, ya, itu nanti baru ada inspektur yang akan mengukur, menilai ini mengganggu atau tidak. Ini menurut saya sangat luar biasa kalau untuk distrik Wirok mempertanyakan hal ini. Kenapa saya bilang luar biasa? Banyak sekali kabupaten selevel kabupaten mereka bikin tower-tower Telkomsel
BTS tidak pernah koordinasi dengan bandara. Nanti beliau bangunan sudah berdiri, baru mereka koordinasi. Itu akan fatal sekali. Terima kasih Pak Nixon. Nanti akan saya tindak lanjuti hal itu bagaimana mestinya, semestinya bagaimana. Mumpung gereja belum sampai tingkat penyelesaian, begitu Pak Nixon. Lalu yang lebih utama tentang aspek pengembangan Bandar Udara Kiwiro, memang dari tahun 2019 sudah banyak rencana untuk membangun apron itu parkir pesawat. Ya, tapi kenapa sampai sekarang belum direalisir? Itu salah satu kendala adalah UPBU Kiwiro, Bandara Kiwiro itu tidak memiliki sertifikat tanah yang telah dimiliki oleh kementerian. Nah, saya berterima kasih sekali Bapak Nixon mengemukakan hal itu. Jadi untuk ke depan memang status tanah itu harus dimiliki oleh Kementerian Perhubungan. Ada beberapa pihak yang menghambat lapangan terbang ini. Itu kita jadi barometer dulu. Dalam hal ini saya kira bahwa pihak Pak Nixon, apa yang diutarakan oleh Pak Nixon atau Pak Kepala Puskesmas, Pak Beten itu dari sisi hak wilayah. Sedangkan untuk pihak kedua, ketiga, dan keempat itu setelah ini kita tanggapi keberatannya di mana, sebabnya di mana, sumbatnya di mana, solusinya di mana. Artinya, ya ini saya buka-buka ini. Orang banyak bilang itu ini begini, tapi ini gereja ini begini. Ini banyak yang bicara di belakang-belakang. Maka saya terbuka di pertemuan terhormat ini. Yang jadi penghalang adalah gereja. Kemudian yang jadi penghalang adalah ya Bapak polisi juga. Yang jadi penghalang adalah Bapak Kuramil juga. Nah, ini gambaran umum. Begitu dulu baru kita ambil solusi. Mana? Nah, karena Bapak saja bicarakan kita nanti. Ya, kita tidak bisa membuahkan hasil pertemuan ini. Maka semua kita buka-buka dulu. Nanti kita dulu kepada Pak polisi. Ah, ini kenapa melintang di sini? Ah, ini gereja kenapa melintang di sini? Ah, ini kenapa Bapak Kuramil lagi di sini? Semuanya kita rangkum dulu, baru siapa sebenarnya sesuai dengan gambar yang dia kena pada polsek atau gereja. Itu. Baik, kalau untuk saya sesuai dengan apa yang Bapak bicara, tadi sudah jelas dari Pak Kabandara, gereja kayaknya atau mungkin tidak mengganggu Pak ya. Itu yang pertama. Posisi ya Pak, posisi nanti kalau posisi untuk sementara. ketinggian kita belum bicara. Ya, ini pertanyaan tadi jadi saya jawab karena singgung saya dengan Pak Bandara. Nah, terus yang berikut, kalau untuk gereja saya pikir dari pihak bandara untuk sementara ini tidak mengganggu. Tidak tahu kalau mungkin 20 tahun, 30 tahun ke depan itu nanti belum tahu. Mungkin mau geser kemana, tapi untuk saya polsek pribadi, saya sudah sempat urus surat pelepasan adat ya. Usaha hari itu kalau saya tidak salah Pak PP atau Pak Sati yang tanda tangan ada itu. Pak Nixon juga sendiri sudah tanda tangan itu. Saya ada rencana ke depan mungkin 2021 atau 2022, mungkin saya polsek itu mau pindah ke gunung. Mungkin ke belakang lagi, saya tidak tahu minta maaf pada orang ini karena ini bicara masalah bandara, jadi sekalian saya buka. Karena saya punya polsek itu rencana mau mundur mungkin sekitar 10-20 meter ke belakang, pas di pantai gunung situ. Jadi itu juga semua sudah pelepasan adat, sementara sudah ditandatangani, tinggal saya masukkan ke Polres, disetujui oleh Polda, mungkin 2021 atau 2022 saya akan bangun. Jadi kalau untuk perluasan nanti bandara, Pak Kabandara minta maaf. Mungkin kalau 2 tahun ke depan mungkin sapunya sudah aman. Mungkin mau gusur untuk
front di samping saya punya posisi gedung sekarang juga mungkin masih bisa. Karena saya kayaknya nanti mundur ke belakang. Jadi itu untuk pertanyaan tadi mungkin saya Saya jawab. datang ke sini, saya jelaskan ini. Saya datang ke sini sudah ada peraturan masalah keamanan bandara. Yaitu para tokoh mungkin yang orang yang lama-lama. Saya jelaskan ini. Saya datang ke sini sudah ada peraturan perkenalan tentang masalah bandara. Itu semua ini bukan dari Kabandara atau mungkin dari distrik, tidak ada. Ini semua kesadaran dari masyarakat wilayah Kiwirok untuk jalannya penerbangan di Kiwirok. Contohnya binatang lewat dibunuh, manusia lewat waktu saat penerbangan mendarat atau terbang didenda 2 juta. Saya masuk sini sudah ada peraturan itu. Ini semua saya juga terima kasih kepada masyarakat Kiwirok ada kesadaran sampai situ. Tanpa ada kesadaran atau mungkin aturan-aturan gitu, mungkin Kiwirok itu binatang, manusia mungkin lalu-lalang. Adanya peraturan itu, makanya Kiwirok ini penerbangan lancar karena sudah ada peraturan melanggar melewati bandara. Jadi untuk Bapak Nixon dan keluarga sebagai hak layak di sini, terima kasih atas dukungannya. Dan juga Bapak Kepala Puskesmas, terima kasih dukungan untuk memfasilitasi ini, ruangan ini untuk pertemuan di hari ini. Terima kasih banyak, Tuhan berkati. Dan acara yang terakhir, karena kita awali dengan doa, maka diakhiri juga dengan doa. Dan nanti mungkin Bapak Wakil mengucap syukur atas berkat dan rahmat Allah sehingga rapat pertemuan untuk Komite Keamanan Bandar Udara dan hal-hal yang kami masukkan atau bahas tentang bandara keamanan ini, keamanan dan ketertiban, perlindungan penyertaan supaya keamanan itu supaya tidak kecelakaan. Untuk itu Tuhan, kami boleh ruangan semua karena semata-mata daripada manifestasi daripada Roh Kudus sehingga kami boleh pertemuan ini berjalan lancar sampai dengan selesai dan kami kembali ke tempat kediaman kami masing-masing. Biarlah Engkau menyertai memberkati kami sehingga kami tiba di tempat kami masing-masing dengan baik. Untuk itu di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Allah Bapa di surgawi. Haleluya, amin.